Bound to Vengeance 2015 adalah film yang bercerita tentang seorang gadis muda yang ditangkap dan dikurung di basement oleh seorang psikopat. Ia mengalami penyiksaan dan diperkaos. Beruntung gadis itu berhasil lolos dan ia pun mulai merancang misi untuk balas dendam yang setimpal kepada psikopat tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nggak pakai lama lagi, langsung aja ambil posisi. Rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Phil yang akan pergi ke sebuah rumah kosong di daerah terpencil. Setibanya di rumah, Phil langsung memasak makanan yang sangat lezat, tetapi makanan itu bukan buat dirinya, melainkan untuk seseorang yang ia bawa ke arah basement. Dan ternyata, Phil telah mengurung seorang gadis bernama Eve. Ketika Phil mengajak Eve ngobrol, tanpa Phil sadari, Eve diam-diam sudah menyimpan batu bata. Karena bagi Eve ini adalah suatu kesempatan untuk melarikan diri, dengan bata tersebut, Eve langsung memukuli Phil berkali-kali dengan keras di kepala. Kini Phil sudah terkapar lemas. Eve dengan cepat mengambil kunci di saku Phil untuk membuka rantai di kakinya dan mengikat kaki Phil dengan rantai agar Phil tidak menyerang di saat Eve kabur. Eve segera bergegas keluar dari rumah, namun harapan dan semangat untuk bisa kabur dari rumah neraka itu kini sedikit, karena ternyata dia telah terdampar di antah berantah. Meskipun ada mobil van pun, Eve tidak dapat kabur karena Eve tidak memiliki kunci van. Walaupun begitu, Eve tidak putus asa. Dia mencoba kembali masuk ke dalam, siapa tahu ada telepon nganggur agar ia dapat meminta bantuan. Namun sialnya, satu-satunya telepon yang ada kini kabelnya sudah diputus. Kemudian Eve mencoba cara lain dengan mencari kunci van. Akan tetapi, dia malah menemukan sebuah senjata dan sebuah folder berisi foto-foto beberapa gadis yang disertai dengan nama mereka. Bahkan foto dirinya sendiri pun ada, dan foto saat dia bersama pacarnya yang bernama Ronnie pun ada juga. Eve dengan cepat menyadari bahwa dia bukan satu-satunya korban Phil. Merasa bingung dan rasa keingintahuan yang terjadi kepada para gadis, ia pun bergegas membersihkan diri dan mengenakan pakaian Phil, lalu menghampiri Phil untuk meminta penjelasan. Eve menodongkan senjata ke Phil untuk menanyakan tentang gadis-gadis tersebut, namun dia tidak menjawab dan hanya mengatakan bahwa jika Eve membunuhnya, Eve tidak akan pernah bisa menemukan gadis-gadis yang disembunyikan oleh Phil. Pada akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan, jika Eve membawa Phil ke rumah sakit, dia akan menunjukkan para gadis yang disembunyikan. Karena tidak ada pilihan, Eve pun menyetujuinya. Namun sebelum mereka pergi, Eve menuju ke lantai atas untuk membuat jerat dan meletakkannya di leher Phil. Hal itu dilakukannya agar Phil tidak kabur dan tidak menipunya. Kemudian dengan jerat di lehernya, Phil membawa Eve ke tempat lokasi korban pertama yang akan diselamatkannya. Ketika Eve sampai, ia menemukan seorang wanita dengan keadaan yang mengenaskan. Gadis itu bernama Nina. Dia hampir mati dan sudah menjadi gila lantaran tidak diberi makan selama seminggu dan sudah terlalu lama dikurung. Setelah dibebaskan Eve, tiba-tiba Nina tetap kabur meskipun Eve berniat untuk menolongnya. Hal itu membuat Nina tersandung pipa air dan jatuh ke pagar logam hingga tewas. Upaya menyelamatkannya pun gagal. Kemudian Eve pergi ke rumah berikutnya, di mana di tempat selanjutnya dia menemukan Laura, korban kedua, yang tengah berada di dalam sebuah ruangan dengan kondisi tangan terikat rantai ke langit-langit. Phil mencoba melepaskan Laura, tapi kemudian Phil memberitahu Laura bahwa Eve akan mengambil tempatnya. Seketika Laura memukul Eve dengan marah, di mana hal itu membuat Phil memiliki kesempatan untuk melepaskan jerat dari lehernya. Perkelahian itu pun membuat Eve harus terpaksa menembak Laura hingga tewas untuk membela diri. Lalu kemudian Eve menembak kaki Phil sebelum Phil bisa menyerang Eve dan memukulinya dengan kayu. Sebelum Eve dan Phil berkendara ke rumah berikutnya, Eve mengikat Phil dengan lakban untuk berjaga-jaga agar Phil tak menyerangnya lagi. Namun Phil malah mengejek Eve bahwa Eve lah yang menyebabkan kematian para korban, yaitu Nina, Laura, dan Dylan. Dylan adalah gadis lain yang muncul di rekaman kilas balik dengan Eve di sebuah taman hiburan.
Ternyata Dylan adalah adik Eve. Dalam kilas balik, Dylan dan Eve telah diculik dan ditawan di basement bersamaan. Tetapi Dylan sudah mati lebih dulu akibat penyiksaan yang dilakukan Phil. Sesampainya di rumah ketiga, Eve masuk ke dalam rumah sendirian dan menemukan Lee, korban ketiga, dirantai di ruang gelap. Namun tiba-tiba, mereka kedatangan 2 orang yang siap untuk memperkaos Lee. Ketika berhadapan dengan pria tersebut, Eve mengalami kilas balik. Terlihat Eve berteriak histeris ketakutan karena akan diperkaos oleh mereka. Dengan amarah yang membara, Eve langsung menembak mereka. Setelah itu, Eve dan Lee meninggalkan pria kurus yang terluka sampai mati. Kini mereka berdua akan pergi bersama-sama ke lokasi berikutnya yang terletak di sebuah gudang kosong. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju pintu nomor 4. Di dalam ruangan tersebut, Phil dan komplotannya telah mengurung beberapa gadis yang siap untuk dijual. Mereka tidak menyangka tindakan Phil dan komplotannya bisa sampai sejauh ini. Para gadis itu memberitahu Eve dan Lee bahwa para penculiklah yang telah membawa mereka semua ke tempat tersebut. Mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu orang-orang datang untuk membawa mereka pergi. Eve dan Lee segera pergi keluar karena gadis itu memberitahunya bahwa seorang pria tinggi yang telah menculik mereka sedang berada di luar. Ketika Eve kembali ke van, dia menemukan Phil sudah terlepas dari ikatannya dan berhasil menjebak Eve bersama rekannya. Dan ketika pria tinggi ingin melukai Eve, tiba-tiba Lee datang untuk menyelamatkan Eve. Seketika dia tewas terkena pukulan di kepalanya. Kemudian Eve pergi dengan Phil ke rumah terakhir, sementara Lee tetap tinggal di gudang untuk mengawasi para gadis dan menelpon polisi. Sesampainya di tempat tujuan, Eve terkejut karena dia menemukan Ronnie berada di situ juga. Dengan panik, Eve menodongkan senjata dan menginterogasinya. Lalu Ronnie mulai menjelaskan bahwa selama 6 bulan, dia habiskan untuk mencari Eve yang hilang. Semua hal pun diceritakan Ronnie. Dia berusaha agar Eve mempercayainya. Ronnie mencoba menenangkan Eve, tapi tiba-tiba Eve mendengar suara dari balik pintu. Kemudian betapa terkejutnya, Eve melihat di balik pintu itu ternyata adalah Katrina yang tengah terbaring. Dia adalah korban terakhir yang dicari Eve. Eve sekarang menyadari bahwa pacarnya dan Phil berada di balik semua penculikan karena mereka berdua memiliki folder yang sama, yaitu berisi foto-foto para gadis yang mereka culik. Sementara di dalam van, Phil memotong lakban dengan kedua tangannya, tapi sebelum dia bisa menyalakan van untuk kabur, dia mendengar suara tembakan yang menunjukkan Eve telah menembak mati Ronnie. Di waktu yang bersamaan, polisi tiba di gudang dan membebaskan semua gadis tawanan di sana, termasuk Lee. Kemudian Eve meninggalkan rumah, menembak Van dengan marah, bersamaan dengan diperlihatkannya rekaman kilas balik kebersamaan Eve dan Ronnie yang sangat bahagia. Eve memberitahu Phil bahwa Eve akan pergi ke alamat terakhir, yang ternyata alamat itu adalah rumah Phil. Di kilas balik memperlihatkan sebelum Eve menembak mati Ronnie, Eve sempat meminta alamat Phil ke Ronnie. Phil memohon kepada Eve untuk tidak membawa ke rumahnya karena ia tidak ingin keluarganya mengetahui pekerjaan aslinya. Walaupun Phil memohon, tetapi hal itu tidak membuat Eve kasihan dan berubah pikiran karena apa yang dilakukan Phil sudah keterlaluan dan sangat merugikan kaum wanita. Ketika sampai, Eve langsung melempar Phil ke depan rumahnya. Ketika istrinya keluar, dia histeris ketakutan menemukan suaminya terluka parah. Dia dengan cepat membawanya ke dalam rumah. Sebelum putrinya menutup pintu, sebuah tangan menahannya. Itu adalah tangan Eve. Dia sengaja datang kembali untuk membalas dendam kepada Phil. Film ini berakhir dengan Eve yang berjalan pergi dengan perasaan puas, kemudian berdiri di jalan dengan tatapan tajam, dan sekarang dia menjadi pembunuh berdarah. Film pun selesai. Gimana guys filmnya? Cukup bikin kita tegang ya, apalagi perlakuan kepada para gadis udah kayak hewannya di kebun binatang. Mereka di situ nggak cuma diperkaos aja guys, tapi ada penyiksaan juga, sehingga membuat beberapa gadis menjadi gila. Dan si Laura kenapa marah padahal mau ditolongin? Karena menurut aku, itu si Laura gila dan tempat itu udah menjadi tempat kesayangannya.
Nah, makanya itu si Pil sengaja ngomong kayak gitu karena Pil tahu Laura paling gak mau tempatnya diambil sama orang lain. Oke guys, segitu dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!